semakin ya kan mengerti dengan kehidupan, termasuk kehidupan setelah mati, ya kan? Itu gunanya tuh. Silakan Veronica Chan. Naik katanya. Ada apa sih mau Ada ya? Sekali sebulan dulu? Atau sekali setahun? Dalam seminggu itu ada. Ada ya, alhamdulillah. Mamanya aja. Alhamdulillah. Apa? Ya sama. Sama lagi. Ya sama ibunya. Iya, sama. Iya, Dia sama mana? Pandi. Oh, rajin. Pandi rajin. Iya, Pak. Jadi ya Bapak, kalau ingin mendapatkan kemuliaan kan sekarang baru tahu. Jangan, ya kalau selagi kita bisa lakukan kan, jangan sampai diabaikan sholat apa buahnya? Diangkat derajat kita. Asa ayya ma'ataqarabbuka maqamam mahmuda. Diangkat derajatnya. Makanya kamu mau kuliah, baru aja selesai sholat kan kayak nampak kamu lulus. Kadang-kadang menjelang itu mau bangun kan, dimimpikan Allah kita dengan cita-cita. Bapak mohon maaf, di waktu Bapak lulus di Padang itu 3 bulan menjelang lulus Bapak dimimpikan. Bapak bilang, saya pilih kan ini. Padahal cuma kali semuanya mimpi ya. Pokoknya saya kuliah ya lulus. Itulah hubungan apa? Silakan. Tri. Apa? Oh, yang namanya tahajud itu mau tidur dulu, kecuali tarawih ya kan? Iya. Nah, walaupun tidurnya sebentar, nggak apa-apa. Tapi 30 menit. Iya, 30 menit. Nah, ada tuh Tri. Nah, kadang-kadang kan takut ya kan? Iya. Tergiring ya kan? Tidak takut ya. Yang penting usahakan. Yang hebat lagi dengan LAD ini kabar kamu. Karena kamu tahfiz, kamu beruntung. Bapak ini bilang kamu. Apa ini orang? Kamu ada mengikuti tahfiz. Orang tahfiz itu termasuk keluarga Allah. Allah. Amin. Bapak tunjukkan pula, Pak. Kemarin Pak bilang tahajud itu rakaat pertama surat Yasin kan? Yang kedua apa? Al-Dukhan. Yang ketiga duduk tapi juga sajadah. Yang keempat Al-Muluk. Kan bingung Pak, panjang lihat tapi mungkin apa? Bapak kali. Yang bakat itu Bapak taruh di depannya Al-Quran. Bapak misalkan dia terbentang di depan orang itu pakai kursi. Bapak kaca. Serah Allah kan sunat cuma kan. Yang nggak boleh kan sholat masjid. Nah, Bapak baca sampai habis. 6 sampai pertamanya. Coba aja. Dampaknya insya Allah besar sekali. Apa? Kamu keinginan baca Al-Quran yang sangat besar jadinya. Yang kedua yang kemudian jadian roh itu kayak dierorkan Allah sehingga kamu terbimbing. Itulah yang buat Bapak ini. Kamu di remaja bisa kayak gini. Tidak semua orang yang datang. Itu masalah. Di zaman Bapak tidak dapat ini, kebetulan Bapak kuliah. Makanya pesan Bapak malam Jumat kan, jangan biasa tahajud, apalagi sudah suka dengan Al-Quran diterangkan, cobakan. Ada yang pun nanti, kalau ngaku masa ini supaya lengket. Nah, itu yang kita latih. Mantaplah. Kemudian ada yang bertanya, silakan. Ada? Nah, silakan. Kalau misalnya dia nak tidur tapi tahajud? Tidak tahajud bisa juga, tapi yang jelas tahajud kan sholat malam kan. Iya, soal sebenarnya tidak perlu dipertanyakan juga sebenarnya. Tapi adalah sholat malam itu tidur sebentar boleh, tidur agak lama boleh. Setelah itu kita bangun ya kan. Tapi yang disebut dengan sholat tahajud. Kan tidak tahu betul pelajaran agama kamu, ya kan? Oke. Surat apa lagi? Surat 17 sudah belum lagi? Belum. Apa bunyi artinya? Enggak. 17 itu belum.
Itu kan kapal nak. Dan pada sebagian malam. Oh, sholat malamnya. Untuk kapal belum ya. Cukup aja itu dulu sementara. Yang kedua, ada karakter negatif. Apa itu karakter negatif? Yang menyimpang. Jadi akhlak manusia yang menyimpang, betul? Ada yang mulia positif ya. Dia kan berarti sesuai dengan Al-Quran. Ada yang menyimpang. Rupanya sebelum masuk ada yang menyimpang kita. Karena kita belajar rupanya timbul akhlak mulia. Ada kan? Kemudian lagi rupanya dalam Al-Quran memang ada yang menyimpang itu disebut orangnya sombong. Siapa orang yang sombong yang ada dalam Al-Quran? Fir'aun ya. Korun. Kalau Fir'aun itu penguasa yang sombong, disuruh sadar oleh Musa, Fir'aun hidup kita lama doh. Mau nggak kamu saya bimbing agar kamu itu bisa ya kan selamat dunia akhirat. Rupanya di waktu Musa ngomong dilihatkanlah mujizat oleh Musa, nggak sadar doh, dicuekin. Termasuk kita kayak gini ya, dicuekin misalnya kan. Dan dilihatkan kuasa-kuasa Allah. Bapak tadi melihat kuasa Allah melalui film tadi kan. Rupanya manusia itu memang hidup dari tahap demi tahap. Berawal dari air yang hina kan, tanah yang hina, membentuk sperma, membentuk apalagi telur, sel telur bagi perempuan. Rupanya ada yang sombong. Siapa tuh? Fir'aun. Kenapa dia sombong? Karena dia sebagai pemimpin tertinggi di negerinya, sebagai raja, betul? Sebagai raja. Di sana dilihatkan mukjizat Rasulullah oleh Musa, dan sadar dicuekin. Dipanggilnya lah menteri-menterinya, kayak Jokowi manggil menteri. Apakah memang? Kan kamu yang kawan, kamu kan arsitek aku, ya. Ini kan orang lain semua ini. Nampak Tuhan Musa di tukang bangun menara di tempat kerajaan ini. Nggak ada dong kata menterinya, termasuk aman. Jadi yang nampak kamu, yang nampak engkau ya Tuhan Tuhan. Langsunglah dibilangnya ke Musa. Saya sudah berdiskusi, kawan-kawan saya yang sudah melihat membuat tempat yang tinggi itu, nggak ada nampak Tuhan kamu dong Musa. Sombong. Akhirnya apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Sayalah raja penguasa bumi ini. Penguasa langit dan bumi, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Wah, rupanya marah Allah. Betul? Di saat dia mengejar-ngejar Musa sudah dikabarkan Allah akan tenggelamkan Fir'aun dan tentara. Ya itu gunanya kita harus fokus sedikit. Salah-salah Bapak luruskan ya kan. Tenggelamlah dia di laut apa? Laut merah. Menjelang dia meninggal, dia mau beriman. Amantubillahi disumbatkan. Mulutnya lumut laut itu. Nak jadi dia bertobat. Kenapa? Karena dia sombong. Itulah yang tak boleh yang kita lakukan dalam kehidupan. Dengan guru tidak boleh sombong. Masuk orang tua kamu jangan sombong. Kalau takul lauma, janganlah kamu ucapkan kata saja kamu ucapkan, kamu sudah berdosa. Apalagi lebih. Nah, kamu kata-katai dia akan nangis dia. Tahu nak bagaimana? Sempat tangisnya itu dalam bentuk doa yang buruk amat. Bapak sudah melihat kejadian ini. Dia tua anak Rafael. Kemudian murid bapak sendiri terjadi namanya Fauzan. Apa kata bapaknya? Karena dia, saya mau pergi sekarang ya. Pergilah. Mudah-mudahan kau dapat kecelakaan. Sampai di jalan di Penegoro ditarik mobil. Sampai koma dia. Dibawa ke rumah sakit. Di ruang apa namanya? ICU. Di ruang itu apa kata orang yang melihat? Dokter juga bilang dia bisa disadarkan dengan suara khas yang dia selama ya kan dia hidup, ya selama hidupnya itu ada suara khas yang
bisa menyadarkannya. Dicarilah bapak kenapa gurunya. Bapak kan mobilnya assalamualaikum kan gitu kan? Sampai di situ, itu begitu. Assalamualaikum, langsung bergerak ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Pada dia udah koma. Cacat harusnya. Dibawa ya ke Singapura. Mahal loh Pak. Gara-gara kutuk orang tua. Makanya dengan orang tua jangan sombong. Walaupun seperti apapun kamu hari ini yakinlah, ya kan? Dia memuliakan kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, melebihi dari dirinya. Kalau kamu tidak mau ya kan berubah jadi anak yang rendah hati, yakinlah akan menurun perangai burukmu nanti sama anakmu. Inilah yang membuat orang nangis kembali di masjid ukuran ujung batu. Apa yang terjadi? Ada seorang ibu, anaknya pintar, disekolahkan, di kuliah, nilainya komlot, gagal. Dia single parent. Sampai S1-nya bagus, nilainya komlot, masuk S2, sukses juga. Masuk S3, oh, tambah hebat dia. Ditarik dia oleh sebuah perusahaan ternama. Jadi orang hebat dia disebut. Apa yang terjadi kamu? Dia nada bagus, sama dengan kamu, santun. Tapi abangnya dulu kurang ajar. Apa yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu itu? Rupanya karena anaknya ini sudah bekerja, ya, itu nikah, dapat pula istri cantik. Pintar pula istri, soleh, dinikahkan beberapa tahun nikah itu nggak pernah hamil dia hamil pas melahirkan anaknya karena anaknya baik sayang dengan mamanya. Assalamualaikum ma, ini beberapa hari lagi anak cucu mama kan bakalan lahir. Jadi alhamdulillah di sana mama